Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan berbagi pengalamanku ya. Banyak sekali ya pengalamanku yang tidak menyenangkan, tapi nanti kalian bosen ya kalau aku ceritakan begitu panjang. Nah, ini aku hanya bercerita sedikit saja supaya kalian tidak bosen. Dan videoku ini nggak ada yang diedit ya, jadi kalau ada kata-kata yang salah seperti barusan tadi, gagap atau gimana ya, maklumi saja karena videonya tidak diedit. Jadi pengalamanku ya, semoga berfaedah ya. Kita kalau berbuat baik harus lebih hati-hati ya, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja itu ya bagus ya, baik, meskipun kita berbuat baik kepada orang yang salah ya. Namanya berbuat baik ya tetap perbuatan baik, tapi harus tetap hati-hati ya. Jangan sampai seperti kita menolong ular ya, ular kobra. Kita baikin dia, kita urus dia, kita bantu dia. Ular kobra tidak akan berterima kasih. Dia hanya tinggal menunggu waktu untuk mematuk kita atau menggigit atau menyemburkan bisanya atau melilit kita. Nah, itu dia. Jangan sampai seperti itu ya. Seperti pengalamanku ini ya. Dan aku buat video ini ya. Semoga saja video ini sampai juga ke banyak orang ya yang termakan fitnah tentang diriku ya. Yang termakan cerita buruk tentang diriku. Selama ini aku hanya diam ya. Kali ini aku bicara di video ini. Semoga tidak ada lagi fitnah yang beredar ya, karena sudah sekian lama ya fitnah itu terus beredar gitu. Aku diam saja, aku pikir fitnah itu akan reda, ternyata semakin lama itu semakin menyebar kemana-mana gitu dah. Padahal itu sudah lama sekali. Nah, jadi gini, ada orang susah, dia mau menggadaikan emasnya di Pegadaian ya, dia punya emas, dia mau menggadaikan emasnya di Pegadaian, tapi dia tidak punya KTP ya. Jadi pinjamlah KTP aku ya. Nah, aku gadaikan lah ya ke Pegadaian, namanya KTP-nya KTP aku ya, otomatis harus aku yang maju ya ke Pegadaian atas nama si pemilik KTP ya. Nah, sudah dibantu digadaikan emasnya ya, uangnya buat dia ya, kita hanya membantu gitu kan. Tapi dia ini berbicara kepada banyak orang ya, dimana saja, dimanapun, pokoknya dia tuh selalu menyebarkan bahwa emasnya digadai oleh aku gitu. Ya emang iya kan aku yang menggadaikan emasnya, tapi hanya membantu pakai KTP aku gitu kan. Tapi dia keliling kampung kemana saja cerita ke banyak orang bahwa emas dia itu digadai sama aku. Ya orang-orang percaya, karena apa? Karena dia menunjukkan bukti itu surat gadai atas nama aku ya. Iya, yang menggadaikan aku pakai KTP aku ya, otomatis surat gadainya atas nama aku. Nah, dia keliling kemana saja, ke saudara-saudara, ke orang-orang, ke siapapun, dia bilang emasnya digadaikan oleh aku dengan menunjukkan bukti surat pegadaian itu. Ya jelas orang-orang percaya ya, percaya karena memang atas namanya aku, padahal aku hanya membantu menggadaikan, uangnya buat dia ya. Nah, jadi orang-orang itu ya nggak suka sama aku, seolah-olah aku nih jahat, aku kejam, aku menggadai emas dia gitu, padahal aku yang membantu dia gitu. Makanya ya orang-orang juga ya apa-apa tuh jangan langsung percaya meskipun dia menunjukkan bukti ya. Tapi zaman sekarang ini ya, orang yang banyak berbicara itu yang dipercaya meskipun dia pendusta ya. Nah, jadi itu satu dari sekian banyak pengalamanku yang tidak mengenakan ya. Dan terus ada lagi, dia mau menjual tanah tapi nggak laku-laku, atau dia tidak punya rekan bisnis, atau dia tidak punya teman, atau dia kesulitan menjual atau gimana ya. Lalu aku bantu menjualkan tanahnya ya, ngebantu menjualkan tanah dan laku, uangnya buat dia gitu kan. Dan dia keliling kampung, keliling Indonesia juga mungkin gitu, bilang bahwa tanahnya dijual oleh aku. Ya memang ya aku yang menjual, karena aku membantu menjualkan, ya uangnya buat dia gitu kan. Tapi seolah-olah tanahnya itu dijual sama aku gitu kan. Nah, itu fitnah ya guys. Jadi kita membantu orang tapi seolah kita ini penjahat gitu kan.
kita membantu menggadaikan emas dia dengan KTP kita, tapi seolah emas dia tuh digadai sama kita, seolah uangnya buat kita gitu. Kita membantu menjualkan tanah dia, seolah tanahnya itu aku jual gitu dan uangnya buat aku, padahal aku hanya membantu gitu guys ya. Dan itu disebarluaskan kemana-mana, entah apa maksudnya, entah apa tujuannya, entah dia ingin dikasihani, entah dia ingin memiliki teman, entah dia ingin ada modus lain. Intinya dia menyebar fitnah bahwa aku ini ya orang kejam gitu, menggadaikan emas dia dan menjual tanah dia gitu kan, padahal hanya membantu. Nah itu sekian dari banyak pengalamanku ya, itu contohnya. Jadi kita itu kalau membantu itu ya hati-hati, jangan sampai ya seperti aku itu, sudah kita membantu difitnah dan fitnah itu bertahun-tahun tidak hilang ya kan, dicap aku ini menghabiskan harta orang gitu, padahal mah enggak gitu kan ya guys. Itu pengalamanku, semoga video ini juga nyampe ke semua orang yang ikut-ikutan membenciku gitu kan, padahal itu semua fitnah. Ya memang dia menunjukkan bukti, emang benar itu buktinya atas nama aku, tapi lihat dulu ya di balik cerita itu gitu, jangan percaya hanya dengan satu pihak dan lalu ikut-ikutan menghakimi, membenci ya. Selama ini aku diam aja ya, aku pikir ya fitnah ya hanya ujian akan berakhir begitu saja, tapi ternyata perlu juga klarifikasi supaya kedepannya anakku itu, keturunanku itu tidak ini ya, tidak terbawa-bawa gitu ya guys ya. Hati-hati jika kita membantu seseorang. Itu pengalamanku sedikit ya yang aku ceritakan, banyak sekali yang pengalaman tidak mengenakan, itu hanya sedikit gitu ya.